Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang tidak bisa lepaskan ikatan dan pikirannya dari kamu, ya. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini, ya. Atau cari Instagram aku. Nah, nanti lihat tuh di bio-nya itu ada kontak admin aku, ya. Oke, itu aja. Kita langsung mulai. Kita mau cek dulu ya, cek energi dia, cek energi kamu ke seseorang yang tidak bisa lepaskan ikatan dan pikirannya dari kamu. Ini energi kamu ke dia, dan aku bakal shuffle bagaimana energi dia ke kamu, ya. Energi kamu ke dia, energi kamu kayak suka cari pencerahan deh. Kok kamu jadi yang bucin ke dia? Kok jadi kayak kamu yang suka cari pencerahan ya ke dia? Jangan-jangan kalian tuh ada ini ya, spiritual connection. Ini ya, twin flame, soulmate kamu atau apa? Aku ngerasanya kamu malah suka cari pencerahan nih tentang dia, atau cari pencerahan ketika lagi ada masalah sama dia. Kalau udah cari pencerahan tuh galau sih. Tapi semoga energinya baik ya. Maksudnya gini, ini kan temanya dia yang nggak bisa lepas ikatan dan pikirannya. Semoga itu ikatan yang baik gitu ya, ikatan yang positif, bukan ikatan yang bikin galau ya. Ikatan cinta ya. Iya, kamu suka cari pencerahan atau kamu suka cari-cari dia mungkin ya. Kamu tuh sering banget kayak ngelamun, mikirin juga, merenung tentang dia. Dan kamu sering mendengar cerita tentang dia, atau kamu sering ini apa kayak konsultasi atau sering bertanya atau bercerita tentang dia ke teman-teman kamu, ke circle-nya kamu. Mungkin yaitu dengan kamu bertanya ke orang-orang, dengan kamu minta advice ya, minta nasihat, itu tuh sama aja kamu cari pencerahan ya. Kamu berharap nggak ya ke dia? Aku ngerasa kayak kamu berharap ke dia, tapi aku lihatnya kamu happy ya. Berharap mungkin, tapi lebih ke berharapnya tuh yang nggak yang war gitu ya, nggak yang barbar. Berharapnya tuh yang tenang, santai, kalem, tapi dalam hati berharap tetap ya. Mungkin kamu pernah mati rasa tapi tiba-tiba dia hadir ya. Mati rasa tapi tiba-tiba dia hadir nih, kayak kamu seneng lah. Entah ibaratnya kamu mati rasa, di fase mati rasa nih, kayak gak mau membuka diri, tapi dia hadir, dia kayak memberikan kamu pengharapan gitu ya. Aku lihatnya gitu sih, tapi energinya entah gimana baik aku ngerasanya ya. Tapi semoga kedepannya baik. Nah, ini kan baru awal-awal, jadi bukan jangan sih, aku pengennya ya sampai akhir nanti ceritanya bagus ya. I hope so. Nah, ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian. Entah kalian pernah deket, pernah kenal, atau kandas, atau gimana. Ada masalah yang menggantung, atau hubungannya gantung, gak sampai jadian, atau gak sampai diseriusin, atau gak tahu nih sampai married atau enggak nih gitu. Mungkin ada beberapa yang kandas karena ada unfinished business. Kamu ngerasanya ada sesuatu yang belum selesai ya. Apa ya? Kamu kasih batasan gak sih ke orang ini? Kalau kalian kasih batasan, orang ini tuh kayak takut buat mendekat, takut buat deket-deket kamu, karena energinya tuh kayak kamu marah atau kesel kayaknya, dan kamu kayak kasih batasan. Ya dia takut dimarahin, atau takut mendekat, atau ada energi takut gitu ya, tapi dia tetap keep stalking gitu ya, tetap kepoin kamu. Nah, takut tapi tetap kepoin kamu, kepoin diem-diem, atau gimana caranya dia kepo. Pokoknya dia pengen tahu lah tentang kamu. Tapi bisa juga kamu yang pengen tahu tentang dia. Entah gimana kamu baper ke dia.
Aku ngerasanya kalian sama-sama ini sih, sama-sama ada feeling, sama-sama ada perasaan, tapi entah konfliknya apa. eh Ya entah ada konflik atau enggak sih, aku nggak tahu, tapi aku ngerasanya beberapa ada yang konflik karena aku lihat dia ini kayak takut buat mendekat, takut buat deket-deket kamu lah gitu. Tapi kamu udah baper nih, punya feeling. Beberapa dari kalian malah ngerasa kehilangan. Entah kamu lagi di fase kehilangan orang itu hadir, atau ya kamu yang kehilangan dia nih. Aku ngerasanya gitu ya. Ada energi kehilangan soalnya. Bisa jadi hubungannya nih baru. Kalian baru kenal, baru dekat, terus kalian menjauh, baru kenal, baru dekat. Belum lama nih punya hubungannya, terus akhirnya ada konflik, terus konfliknya belum selesai, tapi ya keburu dua-duanya menjauh, keburu dua-duanya kasih jarak. Atau bisa juga baru kenal, baru dekat, terus ada masalah, terus tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, terus baru kenal, baru dekat, terus tiba-tiba sikapnya dingin salah satunya, tapi masih mau dekat, tapi udah terlanjur ada ikatan, tapi menjauh. Nah ini energinya macam-macam sih ya. Baru kenal, baru dekat, mungkin juga kamu pengen tahu tentang dia, atau bisa juga kamu yang malah tertarik, pengen punya hubungan, bisa sih. Soalnya di sini energinya ya kamu yang nganggap dia ini orang baru, atau baru kenal, baru dekat, terus sempat dekat, terus ada masalah, konflik, ya udah gantung aja gitu akhirnya hubungan kalian. Makanya aku lihat kamu nih kayak berharap, tapi berharapnya tuh santai karena kamu tahu ada hambatan yang cukup besar dalam hubungan ini. Sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Dia yang tidak bisa lepaskan ikatan dan pikirannya ke kamu. Sama loh energinya. Ternyata ada somethingnya juga. Jadi bisa jadi ini orang baru, atau belum lama kamu kenal tapi pikirannya ke kamu terus gitu. Atau baru kenal, terus kalian cepet banget dekatnya, baru dekat, atau bisa juga baru dekat nih energinya tap terus langsung dekat, sedekat itu. Ada yang langsung jadian, ada yang baru kenal, baru dekat, atau baru jadian tiba-tiba kandas gitu aja. Ini ada something new lah di sini aku lihatnya, seseorang yang baru, atau ya hubungan yang baru, atau hubungannya baru tapi tiba-tiba kandas, atau tiba-tiba ada masalah ya. Ini relate sama temanya ya, dia yang tidak bisa lepaskan ikatan dan pikiran. Ini ada kartu yang bilang dia tuh orangnya pemikir. Sumpah ini relate banget. Ini kartunya artinya itu ya emang orangnya pemikir, dan dia memang mikirin kamu. Dan ini tuh ikatan-ikatan ini, ibaratnya nih yang biru ini nih seperti ikatan yang dia nggak bisa lepas dari kamu. Memang orangnya sikapnya dingin, aku lihat dia pemikir, bisa dilihat mungkin dia nggak banyak actionnya juga. Dia merasa kamu itu membawa warna dalam hidupnya. Tuh benar, tiba-tiba ada suatu kejadian yang terjadi di hubungan kalian. Walaupun ada satu kejadian, dia tuh tetap berharap sebenarnya sama kamu. Ada sesuatu lah yang diharapkan. Nanti kita lihat lagi ya, dia mungkin mengharapkannya tuh apa. Tipenya yang fighter, dia mau berjuang. Bisa juga dia mau berjuang untuk hubungan ini. Orangnya gak banyak bicara nih, gak banyak action juga. Dia lebih suka memantau, terus kayak ya lebih suka mantau aja daripada melakukan sesuatu. Ada sesuatu sih sebenarnya yang bikin dia ragu ke kamu nih. Karena dia ragu, makanya dia sering banget nih kepoin kamu, cari tahu tentang kamu. Kamu tuh ya kayak menghantui pikirannya, menghantui hidupnya. Kayak kamu lagi yang ada di pikirannya gitu ya. Makanya dia susah banget lepasin ikatan ke kamu. Hubungan kalian tuh stuck juga sih sebenarnya, nggak terlalu banyak berkembang. Ibaratnya nih apa ya, bisa dibilang gitu-gitu aja hubungannya. Kamu pasti ngerasa lah ada sesuatu yang kayak kok gini ya gitu. Bisa juga dia kasih batasan ke kamu. Dia merasa ya kayak ada yang sikapnya dingin, ada yang beda pemikiran di sini, pola pikirnya berbeda, atau ada yang ngerasa sakit hati karena salah ngomong, salah bicara, mungkin dia tersinggung atau kenapa ya. Aku ngerasanya sih dia ada sakit hati, atau ada merasa tersinggung sama kata-kata kamu, atau kamu pernah bicara apa ke dia, dan itu bikin dia kepikiran juga.
dia kasih batasan tapi dia kepikiran gitu, mungkin ada sesuatu dari kamu yang menyakiti hatinya ya, entah kamu sadar atau enggak, dia kayak terluka gitu ya, terluka egonya atau terluka hatinya karena kamu salah bicara. Coba kamu ingat-ingat kamu pernah bilang apa ke dia ya. Oke, sekarang kita masuk ke temanya. Siapa kira-kira dia yang tidak bisa melepaskan ikatannya padamu? Bisa jadi kalian udah menjauh atau ada sesuatu yang terjadi di antara kalian. Entah gimana, orang ini nih energinya kayak mau move on. Mau move on, mau menjauh, tapi sulit. Ingat kamu lagi gitu ya. Flashback lagi. Ada aja gitu yang bikin dia kayak keingetan kamu, ingat kamu lagi, terbayang lagi. Ya, mau move on, jadi energinya kayak ketarik-tarik. Entah kamu yang manggil dia, entah kamu yang narik dia. Ya, ada sisi dari orang ini nih kayak udah males sama hubungannya atau kayak udah males sama kamu. Bisa aja kenapa males, karena tadi kan aku bilang dia rasa orang ini nih kayak ada yang sakit hati, marah, emosi atau kesel sama kamu, cuma mungkin kamu nggak bilang, atau tapi aku yakin banget kamu pasti ngerasa ada sesuatu yang bikin dia marah atau emosi karena kamu ya. Dan orang ini nih bingung kayak mau stay atau mau leave, mau tetap lanjut atau mau menjauh dari kamu. Bimbang dan beban juga ya, dia beban, aduh aku lanjutin atau enggak ya sama kamu, atau aku ngejauh aja. Nah, dia tuh sempat ada di momen persimpangan itu ya, ingin mengambil keputusan. Dia orangnya social butterfly, gampang banget deket dan beradaptasi sama orang-orang. Bisa juga dia tuh senang make a friend, dia senang ketemu banyak orang, senang hangout. Pokoknya mungkin pekerjaannya juga yang berhubungan sama orang-orang, sama human, atau ya mungkin pekerjaannya berhubungan sama inilah, relationship ya. Dan orangnya itu penuh keberuntungan ya, mungkin banyak yang mau mendekat juga sama dia. Orangnya ini kayaknya tipe yang suka makan atau suka kulineran, entah kenapa aku ngomong kayak gitu. Ada juga yang lagi di fase healing, lagi mungkin dia pernah trauma, terluka, dan dia lagi proses healing nih kayaknya. Entah kamu atau siapa yang menyakiti, tapi ada yang lagi proses healing. Dia tuh kalau laki-laki ya, maskulin banget tipenya, yang mau menjaga, melindungi, tipenya seperti itu. Tapi kalau dia feminin bisa juga sih ada sisi maskulin. Kalau dia wanita bisa juga ada sisi maskulin, agak galak-galak dikit gitu ya. Maskulin yang perhatian ya. Orangnya cukup dewasa sebenarnya. Bisa jadi dia pekerjaannya itu yang berhubungan sama pengobatan, kayak dokter atau healer juga bisa sih. Atau tipe yang buka jasa konsultasi bisa juga ya, karena di sini tuh ada dokter. Jasa konsultasi itu bisa macam-macam ya, bisa lawyer, bisa hakim, itu kan juga ada consultation di situ kan. Jaksa atau yang berhubungan sama hukum bisa juga itu kan jasa konsultasi ya. Dan dia orangnya sudah cukup sukses, entah dia punya bisnis sendiri atau ya dia cukup sukses dalam pekerjaannya. Dia termasuk orang yang cukup penting nih, important person mungkin ya di circle-nya, atau kau bisa lihat dia orang yang penting. Orangnya udah cukup dewasa dan dia tuh kreatif, punya banyak ide. Dia nggak suka banget ngikutin peraturan, jadi dia tuh punya peraturan sendiri yang dia buat. Dia nggak suka ikutin peraturan, nggak suka yang diatur-atur juga mungkin. Tapi orangnya jujur apa adanya. Bisa juga dia orangnya fisiknya mungkin ada perbedaan fisik sama kamu. Kalau kamu orangnya fisiknya tinggi banget, dia yang nggak yang terlalu tinggi. Kalau dia yang tipenya tinggi banget, kamu yang tidak terlalu tinggi. Pokoknya ada perbedaan fisik di antara kalian. Dia yang tidak bisa lepaskan ikatan dan pikirannya. Kayaknya ada masalah komunikasi di antara kalian. Ya, masalah komunikasi itu
Bisa yang kayak kamu ngechat dia tapi nggak dibales, atau bisa yang dia ngechat kamu tapi nggak ada respon. Bisa, tapi ada juga yang mungkin salah satunya ya pernah menghubungi tapi nggak direspon atau dicuekin atau apa. Nah, intinya ada communication issue di antara kalian ya. Dan orang ini tuh tipe yang sangat menjaga tubuhnya, entah suka olahraga atau suka diet, tapi dia juga suka makan. Pokoknya orang ini tuh ada kaitannya lah sama makanan gitu ya. Entah dia suka diet tuh, atau dia suka menjaga tubuhnya, suka olahraga bisa, atau dia suka makan juga bisa. Aku ngerasa orang ini nih menunggu kamu, waiting you ya, dan dia sangat terobsesi sama kamu. Udah masuk di fase obses, tergila-gila dia padamu. Orangnya material things banget, sangat mengejar hal-hal duniawi gitu ya, money pokoknya. Ya, dan apa ya, kamu tuh udah memenangkan hatinya. Ibaratnya nih, ada beberapa orang yang mendekat ke dia punya option atau apa, tapi kamu tuh pemenangnya. Kamu pemenangnya, dan kamu memenangkan hatinya, kamu mencuri hatinya ya. Terobsesi dia tuh sama kamu, relate sama temanya, dia nggak bisa melepaskan pikirannya kan dari kamu. Kalau orang-orang yang terobsesi, dia tuh sangat menginginkan banget. Jadi levelnya tuh kayak menginginkan, sangat suka, menginginkan, sangat menginginkan. Nah, itu tuh levelnya udah obses tuh di atasnya ya, udah tergila-gila kayaknya ya. Hebat kamu bisa bikin orang tergila-gila ya. Oke, sekarang kita cek lagi apa sih dia ya. Tadi aku tuh mau ngecek, kita cek ini aja deh, apa sih yang bikin dia nggak bisa lepas ikatannya dan pikirannya ke kamu. Kenapa dia tidak bisa melepaskan pikiran dan ikatannya? Dia tuh ini ya, kayak intuisinya tuh selalu bicara, kayak misalnya dia inget kamu nih, tiba-tiba intuisinya tuh bilang, kayak kamu lagi sakit deh, kayaknya kamu lagi kayak gini. Nah, yang komunikasi di antara kalian tuh intuisi. Oh my god, aku baru connect gini. Biasanya orang-orang tuh yang punya spiritual connection ya, entah twin flame atau soulmate, anything, biasanya tuh komunikasinya lewat intuisi, karena kan ada ikatan nih. Oh my god, relate lagi sama nih, temanya ngomong ikatan, temanya juga ikatan. Ikatan apa? Ikatan spiritual bisa. Ikatan ini apa? Aduh, bukan ikatan cinta, bukan. Itu mah ini judul sinetron. Sempat-sempatnya lagi bingung mikir, bercanda. Ini karena ada ikatan batin. Nah, maksud aku gitu. Orang-orang yang spiritual connection, yang strong connectionnya ya, walaupun terpisah jauh, fisiknya di mana, jaraknya di mana, itu tuh biasanya punya ikatan batin, ya. Kalau ya, makanya sering kontak batin ya. Komunikasinya itu lewat intuisi. Walaupun kalian nggak komunikasi, berjarak gitu ya, fisiknya berjauhan, ya. Tapi dia tuh tahu kabar kamu nih, contoh kayak kamu kangen sama dia, kayak kamu mau mendekat deh, kayak kamu lagi mikirin dia, kayak kamu lagi kangen, kayaknya kamu lagi sakit. Itu tahu biasanya. Karena apa? Batin kalian yang berbicara satu sama lain. Ya. Dia tuh sering mimpiin kamu juga, dan masih halu-halu, suka menghalu tentang kamu. Nih, kamu nanti mendekat, nih nanti kamu hubungi dia, cari dia. Masih mendambakan kamu lah, masih menginginkan kamu. Kalau orang udah terobsesi tuh biasanya sering lah ya, mimpiin, halu-halu ya. Dan kamu seseorang yang emang dia impikan, dia menginginkan lah. Dia kangen sama kamu nih sebenarnya, itu juga yang bikin kayak terikat. Entah pengen ketemu, entah ada sesuatu yang pengen dia bicarakan atau ungkapkan juga. Ada passion, ada hasrat, mungkin ada ketertarikan secara fisik, pengen ada physical attraction, pengen apa ya, kontak fisik kan ketemu ya, itu ya berarti apa ya, pengen berkabar orang ini sebenarnya. Kepikiran mungkin gak ada kabar, gak ada komunikasi ya. Tadi ada stop talking ya di sini. Tema ini bukan sih yang tadi ada stop talking.
ini tuh video ketiga guys, jadi sorry kalau aku agak lupa gitu ya. Kalau kalian nggak ada komunikasi, orang ini nih pengen komunikasi, pengen berkabar, sesimpel dia pengen say hi aja gitu loh, chat kamu atau hai apa kabar, itu pengen banget orang ini. Nah aku lihat kenapa dia nggak bisa lepasin ikatannya ke kamu, karena ini salah satu ada yang menjauh, jadi semakin menjauh semakin dia kepikiran terus, apalagi kalau dia punya salah ya, apalagi kalau ada sesuatu yang belum selesai di antara kalian, energinya jadi tetap ketarik, apalagi kalau kamu masih mikirin dan manggil-manggil dia ya. Kenapa dia nggak bisa lepaskan pikiran dan ikatannya? Kamu nih masih di ini loh, kayak dia masih mempertimbangkan kamu. Ibaratnya dia belum benar-benar finish dan end energinya. Entah mempertimbangkan untuk komunikasi, mempertimbangkan cari kamu, mempertimbangkan untuk melanjutkan. Nah, ada sebuah pertimbangan yang dia masih pikir-pikirin di sini. Ini relate, ada kartu yang dia terbayang-bayang tentang kamu. Ya. Bisa jadi orang ini nih ada di fase kayak ada yang awakening, ada yang kayak terjadi sesuatu pada dia, akhirnya itu yang buat titik balik dia, jadi dia kepikiran kamu, atau dia pengen minta maaf, atau dia jadi tergerak gitu loh untuk ketemu kamu, untuk komunikasi, atau untuk berbicara sama kamu. Dan energinya nih masih ditimbang-timbang, entah dia mempertimbangkan buat melakukan sesuatu, buat komunikasi, atau ya kamu tuh masih dia pertimbangkan lah. Kalau nggak dipertimbangkan, misalnya kayak udah aku nggak mau tahu lagi tentang kamu, aku blok kamu atau apa. Nah enggak, kamu tuh masih dipertimbangkan. Ada sesuatu lah yang dia ngerasa belum selesai aja, ya, belum selesai, belum finish. Makanya dia masih mempertimbangkan kamu. Benar, kayaknya dia mau minta maaf. Ada sesuatu yang dia pengen lakukan, tapi dia masih bimbang. Tapi yang dia pengen kamu tuh maafin dia kayaknya. Makanya aku bilang kalau kalian menjauh terus dia kepikiran, kalau dia punya salah itu makin kepikiran. Bisa jadi orang ini nih dapat karma, kayak merasakan sebuah karma, sesuatu terjadi yang tadi aku bilang awakening, atau ada sesuatu terjadi, itu titik baliknya dia, entah karma atau apa. Jadi dia pengen kepikiran kamu, atau kamu punya salah yang besar banget, dia pengen minta maaf ke kamu, atau karena kesalahan dia dapat karma, akhirnya dia kepikiran kamu dan pengen minta maaf. Jadi kepikirannya karena dia ada salah atau terjadi sesuatu sama dia merasa itu karma ya dari perbuatannya ke kamu. Ya itulah, makanya dia nggak bisa nih, nggak mikirin kamu. Ya, nah bisa juga nih hubungannya belum lama banget terjadi sesuatu, kandas, atau dia ghosting, atau dia pergi tanpa kabar atau apa. Atau mungkin hubungannya belum terlalu lama, terus terjadi sesuatu. Tapi bisa juga kalian baru kenal, baru dekat, terus langsung cepat banget nih, langsung jadian atau langsung sedekat itu, tapi tiba-tiba terjadi sesuatu di antara kalian. Sebenarnya nih dia intensinya tuh jujur ya, jujur dalam artian pure, dia mungkin mau dekat, nggak ada unsur memanfaatkan lah ibaratnya, karena dasarnya emang ada feeling aja dan mau dekat. Ya, ada sesuatu juga bisa loh, ada sesuatu yang pengen dia mulai nih. Energinya, kalau dia pengen cari kamu, ada sesuatu yang pengen dia perbaiki, mau minta maaf, atau mau dia mulai lagi ya. Oke, karena azan aku istirahat dulu deh, kita break dulu ya. Oke, sekarang kita cek ya perasaan dia ke kamu itu seperti apa. Ini tuh sebenarnya waktunya udah habis, tapi ya udah, aku tetap lanjut karena aku mencintai kalian. Biar kalian gak penasaran ya perasaannya gimana sih seseorang yang nggak bisa lepaskan ikatan dan pikirannya ke kamu. Perasaannya, kalian udah digantung ya sama dia. Nanti aku bikin gantung lagi karena videonya terlalu cepat durasinya ya. Nanti ada yang komen lagi, Kak Dinda durasinya yang lama dong gitu videonya. Iya boleh ya. Nah perasaan dia ternyata bisa jadi nih kalian pernah kenal, pernah dekat, atau dia orang masa lalu. Masa lalu itu nggak harus yang ini orang yang 5 tahun lalu kamu dekat, 5 tahun lalu kamu punya hubungan. Nggak juga, masa lalu tuh bisa yang kayak sebulan kemarin, 2 minggu kemarin, 3 minggu kemarin, bisa aja. Intinya kalian pernah kenal atau pernah dekat. Perasaan dia ingat
memori kenangan di antara kalian, masih suka teringat, masih suka terbayang. Sebenarnya mungkin banyak yang mendekat ke dia, tapi dia cuek ke orang-orang itu karena ikatannya, kenangannya tuh, memorinya masih di kamu terus, dia masih kepikiran terus. Dia masih suka stalking, masih suka kepoin kamu, masih suka mencari tahu tentang kamu, walaupun energinya jauh dari kamu nih. Ya, perasaannya dia masih ada feeling, masih baper ke kamu. Dia agak-agak cuek sama lawan jenis atau cuek sama orang yang berusaha mendekat ke dia, karena energinya masih ketariknya di kamu. Dia pasrah aja sih sebenarnya untuk hubungan kamu sama dia. Entah apa yang terjadi, tapi dia tuh pasrah. Dan dia ngerasa hubungannya stuck sama kamu nih. Gak banyak yang berubah di antara kalian. Apalagi kalau dia diam-diam aja, no action. Ya. Energinya ada yang kayak negatif dia. Bukan dia orangnya negatif, energi negatif tuh yang kayak dia overthinking tentang kamu, merasa terpuruk, down atau apa setelah sepeninggalan kamu, atau dia merasa terpuruk, down ketika kalian menjauh. Itu bisa juga kayak gitu. Ada yang baper, dan bapernya tuh masih dalam ke kamu nih. Ya, dan ada yang masih mencari tahu tentang kamu, pengen tahu aja gitu loh. Ada yang mungkin ya tadi tuh yang obses itu, ini bukan sih videonya, lagi-lagi aku lupa ya. Kalau dia terobsesi sama kamu, dia benar-benar cari tahu tentang kamu, kayak kamu dekat sama siapa, mainnya sama siapa, pasangannya siapa, pacar kamu sekarang tuh siapa, sampai kayak gitu ya. Jadi kayak bukan stalking yang biasa-biasa, oh kamu hari ini posting apa. Lebih dari itu, dia pengen tahu nih, kamu lagi dekat sama siapa, mungkin udah punya pasangan, dan pasangan kamu tuh teman-temannya siapa aja, pokoknya detail lah, dia pengen tahu sedetail itu. Dia masih suka galauin kamu, ya, masih suka fokusin kamu karena ya masih ada perasaan. Perasaan itu yang bikin dia tuh fokusnya ke kamu. Tuh ya kan, dia tuh cuek banget sama lawan jenis, sama orang yang mendekat, kayak dia nggak peduli. Karena fokusnya ke kamu sih, ya. Dan perasaannya dia tuh kayak pengen ambil keputusan ya. Kayak misal dia punya pilihan nih, pilihan jalan ya, bukan pilihan orang. Kayak dia harus lakuin A, B, C. Nah dia bingung nih, apa yang harus dilakukan dulu, kapan dia melakukannya. Dia masih mempertimbangkan, atau ya bagus atau enggak kalau dia ngelakuin ini itu. Atau bisa juga sih ambil keputusan, contoh dia tetap lanjut ke kamu, atau dia mau move on aja. Bisa juga pilihannya dia pilih kamu atau orang baru, pilih kamu atau pilih yang lain. Nah itu bisa, jadi dia kayak pengen ambil keputusan. Tapi sebenarnya perasaan orang ini, entah kamu yang udah menutup hati dari dia dan dia masih ingin menunjukkan, atau sebenarnya dia juga ingin menutup hati buat kamu, tapi hatinya dia tuh nggak bisa bohong, hatinya dia tuh masih ke kamu terus gitu ya. Oke, kayaknya itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Dan ini zodiaknya dia. Zodiaknya ada zodiak Pisces, Taurus, Libra, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Aries, Capricorn, Gemini. Inisial hurufnya dia yang tidak bisa lepaskan ikatan dan pikirannya dari kamu. Ada inisial huruf P, penguin, U, unicorn, R, T, X, D. D-nya bukan aku ya, bukan Dinda ya. Q, C, N, G, L, V, dan S ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Ini video ketiga yang aku bikin berturut-turut, dan aku pengen bikin video keempat. Aku tuh gitu, kalau sempat ya aku bener-bener ini banget bikinnya ya, tapi kalau nggak sempat ya mau dibilang apa gitu, bisa berhari-hari aku nggak upload. Oke gengs, itu aja sedikit curhat aku. Thank you for watching, don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.